Yazid lahir, kondisi kaki sebelah Yazid itu agak bengkok ke dalam gitu loh. Jadi kayak yang sebelah kanan itu normal dan sebelah kiri itu dia kayak bengkok ke dalam gitu loh, kayak gini. Dan di video kali ini kalian pasti udah tahu kalau aku mau sharing tentang CTEV, clubfoot, atau orang-orang biasa bilang kaki bengkok. Bagi kalian yang penasaran tentang itu semua, tonton video ini sampai habis ya, jangan di skip. Oke, sebelum aku sharing tentang pengalamanku, alangkah lebih baiknya kita cari tahu dulu kali ya tentang clubfoot itu sendiri apa sih menurut Mbah Google. Yuk kita simak. Clubfoot atau kaki bengkok adalah kelainan bentuk kaki yang biasanya terjadi sejak lahir. Kondisi ini dapat ringan maupun berat. Jika memiliki clubfoot, anak akan sulit untuk berjalan secara normal, sehingga dokter akan merekomendasikan penanganan segera setelah lahir. Nah, itu dia sedikit penjelasan tentang clubfoot dari Mbah Google. Jadi Sobat Soso, dulu pas Yazid lahir, kondisi kaki sebelah Yazid itu agak bengkok ke dalam gitu loh. Jadi kayak yang sebelah kanan itu normal dan sebelah kiri itu dia kayak bengkok ke dalam gitu loh, kayak gini. Dan itu tuh aku nyadarnya bukan pas lahir banget, jadi pas kayak udah mau 2 bulanan gitu loh, baru nyadar. Kelihatan banget bedanya kalau yang sebelah kiri itu agak bengkok ke dalam. Terus dulu itu aku tuh kayak yang santai aja gitu loh, nggak terlalu mikirin, kalau nggak terlalu mengkhawatirkan itu kondisi kaki Yazid itu, karena beberapa orang tuh ada yang bilang, oh ini mah nggak apa-apa, biasa, sering dibedong aja, nanti juga dia besar sembuh sendiri. Terus ada yang bilang juga diurut aja teh kaki yang bengkoknya itu, nanti juga sembuh gitu kan. Ya udah tuh awalnya tuh aku kayak yang ya udahlah, sering dibedong aja, ntar juga sembuh kali kataku gitu. Tapi seiring berjalannya waktu kayak yang timbul kekhawatiran gitu loh, khawatir kayak memperhambat pertumbuhan jalan Yazid gitu. Akhirnya aku dan suami memutuskan untuk kontrol aja ke dokter. Akhirnya kan aku ke dokter tuh, tapi sebelum ke dokter ortopedi itu aku kan cek pimosisnya Yazid ke dokter bedah anak kan, cek pimosis ke rumah sakit. Nah pas cek pimosis itu aku sekalian nanya tuh ke dokternya, dok ini kaki anak saya kok sebelah kirinya kayak bengkok gitu ya. Terus dicek kan sama dokternya, oh iya ya ini bengkok yang sebelah kiri katanya gitu. Biasanya sih ini namanya clubfoot atau CTEV katanya gitu. Coba aja Bu ke dokter ortopedi, saya kasih rujukan. Nah dari situ aku baru tuh ke dokter ortopedi. Beberapa hari kemudian aku baru ke sana. Dan setelah ke dokter ortopedi kan masuk tuh ke ruangannya, ditanya tuh sama dokternya, kenapa Bu? Aku ceritain kan, ini Pak, ini dok, kaki anak saya yang sebelah kiri tuh agak bengkok gitu ke dalam, beda banget kata gue, beda banget sama kaki yang sebelah kanannya. Ya udah Bu, ditidurin aja dulu kata dia gitu kan. Habis itu dicek, dilihat kan yang sebelah kirinya terus kayak ditekan-tekan gitu kakinya. Terus dijelasin tuh, iya betul kalau misalkan itu clubfoot atau CTEV kayak gitu. Terus dokternya itu kayak yang ngasih tahu loh untuk penanganan kalau anaknya clubfoot. Gini nih dokter ngasih taunya, dia ngasih tahu, Bu kalau misalkan setelah mandi kaki anaknya itu kayak ditekan-tekan gitu, caranya kayak gini nih. Kayak misalkan ini telapak kaki kan, telapak kaki Yazid kan bengkok gini kan, bengkok gini. Terus caranya itu kayak kakinya dilurusin dulu, dinormalin dulu kan, ini bengkok ke kiri, bengkok gini kan, terus kayak dilurusin dulu, dilurusin terus ditekan selama 20 detik, kayak ditekan gitu, kayak ditekan terus didorong sedikit gitu loh, dilurusin, ditekan, didorong, tapi jangan terlalu kuat dorongnya. Hitung sampai 20, hitung sampai 20, 1, 2, 3, 4 sampai 20,
terus lepas, diurut-urut lagi pakai baby oil, terus diurut-urut, diurut-urut selama 20 detik, terus tekan lagi 20 detik, tekan sampai kayak dia tuh kayak mau ngedeketin ini loh, bagian betis kakinya gitu loh. Ditekan lagi selama 20 detik, lepas 20 detik, urut-urut, ditekan 20 detik, dilepas 20 detik, diurut-urut. Nah, digituin aja terus-terusan sesering mungkin. Habis mandi, kalau nggak habis ganti popok, pokoknya sesering mungkin deh. Semakin sering semakin bagus. Kan kalau kaki bayi itu masih lunak gitu, masih lunak, jadi masih bisa diatur gitu loh, yang bengkoknya itu katanya gitu. Nah terus udah dokter ngasih saran itu kan, udah tuh Yazid nih udah aku ambil, udah aku gendong. Aku nanya ke dokternya, dok selain perawatannya diurut, ditekan-tekan kayak gitu, ada lagi nggak, kata aku gitu kan, ada lagi nggak penanganan lain? Terus kata dokternya, oh ada bu, saya rekomendasikan ini ya, sepatu CTFV gitu loh. Nah itu bisa pesennya ke dokter Iskandar. Nah akhirnya beliau merujuk si Yazid itu ke dokter Iskandar. Oke, nah pas ke dokter Iskandar, biasa dicek lagi kakinya, dijelasin lagi tuh clubfoot itu. Jadi kata beliau kalau kondisi Yazid itu clubfootnya termasuk clubfoot yang ringan, jadi nggak terlalu berat yang kayak bengkok banget, itu enggak. Jadi nggak perlu digips. Nah dokter tuh bilang tuh kalau misalkan clubfoot yang udah parah banget kayak yang bengkok banget, itu harus digips, kayak anaknya kakinya digips selama 1 minggu atau beberapa waktu gitu, biar ngelurusin gitu, ntar dibongkar gipsnya gitu nih. Contohnya kayak gini. Dan aku ngebayanginnya kalau Yazid kayak gitu tuh kasihan banget. Tapi syukurnya Yazid itu masuknya ke yang ringan dan nggak perlu digips. Jadi dokter hanya menyarankan untuk beli sepatu clubfoot, ya sepatu khusus buat yang kakinya clubfoot gitu kan. Dan terapi fisioterapi selama 8 kali pertemuan. Akhirnya dikasihkan surat rujukannya untuk fisioterapi 8 kali pertemuan itu. Nah, terus hari pertama ke fisioterapi itu aku langsung nemuin Pak siapa gitu ya, lupa namanya. Nah itu terapisnya itu bapak itu, lupa tapi aku namanya ya. Jadi dicek dulu kakinya, terus aku bilang kan mau pesen sepatu clubfoot. Dan kaki Yazid diukur di kertas. Habis itu kayak prosesnya 1 mingguan gitu pembuatannya, dan harganya itu lumayan mahal. Kayak dulu aku beli itu 850.000 dan gak bisa di cover BPJS gitu, jadi pakai uang pribadi. Lumayan harganya gitu. Setelah konsultasi soal kaki Yazid, terus dipijit-pijit sama terapisnya seperti biasa, seperti yang dokter ortopedi bilang gitu, caranya kayak ditekan-tekan, lepas, pijit-pijit kayak gitu. Nah setelah dipijit-pijit sama terapisnya, Yazid di infrared sampai beberapa menit gitu kan. Udah selesai itu tuh udah boleh pulang tuh. Jadi cuman sebentar doang sih terapinya, dan nunggu proses pembuatan sepatu clubfoot itu kurang lebih 1 mingguan gitu. Jadi dari terapi pertama sampai sepatunya jadi itu cuman dipijit-pijit doang kaki Yazid. Nah di minggu selanjutnya akhirnya sepatu Yazid itu udah jadi, dan bentuknya itu seperti ini teman-teman.